Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam doa pagi online di KI Samanhudi. Semoga kabar saudara semuanya baik dan sehat ya. Marilah sebelum kita memulai semua tugas pekerjaan maupun aktivitas kita, terlebih dahulu kita teduhkan hati dan pikiran kita dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bersyukur dan bersuka cita untuk anugerah Tuhan yang boleh kami alami lagi di hari ini, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pagi yang memberikan kepada kami semangat, pagi yang indah untuk kami boleh mengawali kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam semua tugas, aktivitas, dan pekerjaan kami. Kiranya berkat-Mu yang akan memenuhi hidup kami Tuhan dan menopang kami dalam sepanjang waktu yang kami boleh isi dengan hal-hal yang berkenan kepadamu, memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Firman-Mu yang kami baca serta renungkan, kiranya boleh membimbing dan memandu langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kisah Rasul pasalnya yang kelima, ayat 17 hingga 26. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Lalu mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki bertindak, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu menjebloskan mereka ke dalam penjara umum. Namun pada malam hari, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak." Setelah mendengar pesan itu, menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Namun, ketika pejabat-pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci rapat-rapat dan semua pengawal ada di tempatnya di depan pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka bingung tentang rasul-rasul itu dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Namun datanglah seseorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu jebloskan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Kemudian pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu seperti air. Makin ia ditekan, makin ia menyebar dan meluber kemana-mana. Sebab Tuhan, sang sumber kebenaran, tidak akan tinggal diam. Ia akan berkarya dengan kekuasaannya, dan tidak mungkin ada satu kekuatan pun yang dapat menghentikannya. Para rasul telah dilarang keras untuk mengajarkan
atau memberi kesaksian tentang Yesus. Namun, Petrus dengan tegas menolak larangan tersebut karena baginya tidak mungkin tidak berkata-kata tentang apa yang sudah pernah ia alami. Itu sebabnya kali ini mereka ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Namun, pada malam itu malaikat Tuhan melepaskan mereka dan mendorong para rasul itu untuk pergi ke bait Allah dan memberitakan firman hidup. Manusia dengan segala kekuasaan dan kekuatannya mungkin saja bisa menghambat kebenaran, tetapi jelas tidak akan dapat membungkam atau mematikan kebenaran, karena Allah tidak akan tinggal diam. Ia bekerja dalam senyap untuk menyatakan kebenarannya. Manusia tak akan mampu untuk menghentikannya. Bila kita selama ini bersikap apatis tentang melakukan kebenaran di dalam dunia ini, baiklah kita belajar dari pengalaman para rasul ini. Berjuang mewujudkan kebenaran pada hakikatnya adalah berjuang bersama Allah. Karena itu, para pejuang kebenaran ini meskipun harus menghadapi berbagai hambatan, juga akan makin mengalami kuasa dan pertolongan Allah dalam kehidupan dan perjuangannya. Tuhan menolong kita dalam setiap perjuangan untuk dapat menyatakan dan memberitakan kebenaran dimanapun kita berada dan kemanapun Tuhan mengutus kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, agar kami senantiasa memiliki keyakinan dan keberanian dalam setiap langkah maupun perjuangan kami untuk menyatakan dan memberitakan dan mewujudkan kebenaran dalam kehidupan kami. Sesungguhnya bersama dengan Engkau ya Bapa, setiap kendala bahkan tantangan yang harus kami hadapi akan mampu kami atasi di dalam pertolongan dan campur tangan-Mu dalam sepanjang perjuangan kami. Maka biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun langkah kami, membimbing kami, dan menguatkan serta meneguhkan dan mengokohkan hati kami, agar dimanapun kami berada dan kemanapun kami melangkah, tatkala Engkau menghendaki kami untuk menghidupi, menyatakan, dan menyuarakan kebenaran itu, maka kami memiliki keyakinan untuk melakukannya karena Engkau bersama kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas, pekerjaan, dan aktivitas kami. Biarlah Engkau yang menolong kami dan berkat-Mu yang memampukan dan memberikan sukacita yang penuh dalam kehidupan kami. Mohon berkat Tuhan juga untuk keluarga kami dan untuk setiap hal yang Tuhan percayakan untuk boleh kami lakukan. Kiranya melaluinya kami boleh memuliakan nama Tuhan dan hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudara. Tuhan memberkati.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.